Shalom Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di minggu yang pertama di bulan yang baru ini, senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Bapa, kalau pada siang hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat, perlindungan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Maka saat ini ya Tuhan Yesus, kami bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati. Keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent, Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia. Semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Tuhan, kami mau selalu berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama keluarga besarnya dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sama-sama kita boleh katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur
segenap hatimu sama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Inilah pujian setiap kami ya Bapa. Kami bawa hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang layak disembah. Engkau yang layak terima pujian dari setiap kami. Kami rindu terus menyenangkan hatimu ya. Kami mau terus mempermuliakan nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Setiap kami datang menyembah-Mu ya Bapa, memuliakan, meninggikan nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sambil bangkit berdiri sama-sama. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian setiap kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Lebih sungguh lagi sama-sama kita katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Sama-sama.
Terima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu ya Bapa, rancangan Tuhan bagi setiap kami bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini pujian setiap kami Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sambil angkat tanganmu, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja, kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan sama-sama. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Lebih sungguh lagi, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Dia Raja, Raja di atas segala. Raja, Raja di atas segala. Raja. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang begitu luar biasa. Hanya nama Tuhan Yesus yang layak disembah, hanya nama Tuhan Yesus yang layak dimuliakan, hanya nama Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan. Kami sudah menyembah Tuhan, saat ini kami siap bersorak, bersuka cita hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberia, setiap kita yang siap bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus yang hari ini. Jumpai kiri kananmu, berikan salam, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkatimu saudara. Haleluya. Sama-sama yang di rumah, dimanapun saudara berada, kita memuji Tuhan. Haleluya.
ku cinta keluarga Allah. Bersukacitalah saudara, kita masuk dalam bulan yang baru dengan pujian. Lebih keras bagi Tuhan. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku pandang kiri kananmu saudara, sambil katakan siang hari, Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kita memuji Tuhan sebab kita tahu bahwa Dialah Allah yang layak kita sembah. Amin. Apapun yang terjadi, percayalah kebaikan Tuhan tidak pernah selesai dalam hidup setiap kita. Haleluya. Haleluya. One, two, three, go. Gereja Tiberias bersama-sama satu suara. Di dalam Yesus. Haleluya. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Terus memuji Tuhan sebab Dia baik. Dia sungguh baik, persatukan kita di gereja ini di Tiberias. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang bersyukur sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka di dalam. Lebih dahsyat lagi sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih keras lagi sama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Aku bersuka cita. Sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacitalah saudara. Tetap percaya dalam nama Yesus. Bersyukur. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari, mari, mari bersuka cita semua
Yesus Kristus, amin. Kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang berkuasa, amin. Jangan ragu, jangan bimbang, percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan kemenangan. Percaya, boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita mau bersorak-sorai untuk keajaiban Tuhan yang terjadi terus dalam hidup kita. Tepuk tangan gereja Tiberias. Angkat suaramu, katakan di hadapan Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tanganmu sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Are you ready, guys? Come on. Tiberias Church. Semua. Ajaibkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dari awal bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Engkau megah bagi hidupku, Tuhan. Oh, segenap jiwa. Mari yang percaya katakan sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaibkan Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Oh, oh, oh. Aku percaya Tuhan, bulan yang baru Tuhan ajaib dalam hidup setiap kita. Yang percaya sama-sama katakan saudara. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak merintah. Boleh sekali lagi bersama-sama saudara, lebih keras bagi Tuhan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Kau sumber layak berkuasa. Berkuasalah Tuhan. Yesus, 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 Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Tepuk tangan bagi Raja kita saudara. Yesus namanya, amin. Sekali kasih tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja kita saudara, yang memberkati setiap kita. Silakan kembali duduk.
Saudara terkasih dalam Tuhan, pada siang sore hari ini kita boleh mengucap syukur, dalam hadiratnya kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya saudara. Dan terlebih dahulu sama-sama mari kita saksikan video highlight khotbah dari Ibu Gembala Sidang dari yang terkasih Ibu Pendeta Danati Pariaji dengan tema yaitu menempuh kehidupan dengan arif dan padanan dengan apa yang ada. Selamat menyaksikan. Untuk menempuh kehidupan dengan arif dan berpadanan dengan apa yang ada, yaitu kita libatkan diri kita hanya untuk perkara-perkara yang perlu dan masuk akal. Orang yang arif selalu memperhatikan dirinya sehingga dapat memilih mana perkara yang perlu, karena tujuannya adalah negeri yang di sorga, tanah air yang di sorga, seperti hamba-hamba Allah dulu ya, nabi-nabi dulu mengharapkan tanah air yang di sorga, bukan di bumi ini. Dan giatkan diri dalam kegiatan-kegiatan rohani dengan memprioritaskan menjadi hidup yang arif atau manusia rohani, maka kita akan mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang rohani sehingga kita mampu untuk melihat segalanya dari sudut pandangnya Allah. Kita tidak menjadi manusia duniawi, sebab menjadi manusia rohani berarti memiliki pandangan serta tujuan yang berdasarkan firman Tuhan, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga hati, pikiran dan perbuatan kita dipusatkan pada hal-hal surgawi, bukan duniawi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang dari yang terkasih Ibu Pendeta Danati Pariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan terlebih dahulu saya akan bacakan juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada saat ini, itu suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang bagi setiap jemaat Tiberias pada hari ini dengan tema yaitu berjaga-jaga dan waspada. Pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah jemaat Tiberias agar kami semua selalu berjaga-jaga dan siap sedia untuk diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua, berjaga-jaga dan waspada. Ada 4 hal apa yang harus dijaga dan apa yang harus diwaspadai. Yang pertama, hati kita. Karena dosa membuat hati manusia selalu inginkan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Amsal 27 ayat 19 dan Amsal 4 ayat 23. Dosa yang masuk ke dalam hidup dan meracuni hati manusia membuat manusia melakukan hal yang berpusat pada diri sendiri. Segala yang manusia hasratkan mengikuti hawa nafsu dan hal-hal yang memuaskan hati. Inilah fakta yang perlu kita sadari mengenai hati kita yang sudah tercemar oleh dosa. Jadi hal yang perlu kita jaga dan waspadai adalah hati kita. Yang kedua, hati manusia tidak dapat dipercaya. Minta Allah dalam nama Tuhan Yesus perbaharui hati dan roh kita selalu. Dalam Yeremia 17 ayat 9 hingga 10 dan juga dalam Roma 3 ayat 10 hingga 12. Bangsa Yehuda sekalipun menyembah Tuhan, tetapi mereka juga menyembah berhala. Mereka berusaha menipu Tuhan dengan ibadah mereka. Tapi kebenarannya Allah tidak bisa ditipu. Oleh karena kita menyadari hati manusia yang tidak dapat dipercaya dan sangat manipulatif, maka kita harus meminta agar Tuhan Yesus memperbaharui hati dan roh kita. Yang ketiga, kita harus siap sedia karena anak manusia atau Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak kita sangkakan. Dalam Lukas 12 ayat 39 hingga 40, Tuhan Yesus mengingatkan saat ini kita sedang menantikan kedatangan anak manusia dalam kemuliaannya. Kita harus siap sedia dengan iman yang teguh kepadanya, setia beribadah, berdoa, bersyukur, memuji dan menyembah dan melayani Tuhan. Sebab anak manusia akan datang pada waktu yang tidak dapat diduga dan tidak diketahui oleh siapapun juga. Yang keempat, kita yang sudah tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya akan menerima akibatnya. Dalam Lukas 12 ayat 47,
Orang-orang yang sudah tahu kehendak Allah tetapi tidak melakukan apa yang dikehendaki Allah, maka ia akan menerima ganjaran. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah hamba yang didapatinya tuannya melakukan tugasnya itu. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak menundukkan hati Engkau dan tidak menundukkan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beringat saudara gembala, kita selalu tepuk tangan yang paling dahsyat. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kita boleh terima melalui pesan suara gembala pada siang hari ini saudara. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Siapkan hatimu, mari saudara kita tundukkan kepala, kembali kita satu dalam doa saudara. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat saat ini kami boleh dipercayakan untuk boleh memberikan persembahan kami yang pertama Tuhan sebelum kami menerima firman Tuhan. Kami tahu apapun yang kami miliki semua datangnya dari Tuhan. Apapun yang kami mampu lakukan itu semua karena kekuatan dari Engkau ya Bapa. Kami gak sanggup Tuhan Yesus tanpa firman-Mu. Sebab itu kami datang di awal bulan ini mencari Engkau Tuhan Yesus, mencari kebenaran-Mu yang pastinya akan memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Kami rindu dalam hadirat-Mu yang kudus untuk boleh duduk diam mendengar pemberitaan firman Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kau berkati siapapun kami yang mendengar firman Tuhan. Kami percaya pulang dari tempat ini kami menjadi pribadi yang berbeda. Kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Mampukan kami Roh Kudus, sebab kami tahu kekuatan yang pasti, kekuatan yang kekal kami terima dari firman yang akan diberitakan di tempat ini. Ini hati kami Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami dengan kerelaan. Kami percaya hari ini menjadi hari perjumpaan kami dengan Tuhan. Hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan karena Engkau yang berkuasa. Dalam nama Yesus kami siapkan hati ini Tuhan. Ini hati setiap kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita bawa hati yang siap dengar firman Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seperti ruh saya rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang
Yang punya kerinduan yang sama, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Katakan hatiku ini Tuhan, saat ini hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pula Tuhan jiwa setiap kami. Begitupun jiwaku Tuhan. Sambil angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus, katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan dengan iman saudara, hanya Engkau seorang, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku mendekat kepada pribadi yang mengenal seutuhnya kehidupan kami Tuhan, yang Kau mampu ubahkan sore hari ini Tuhan Yesus. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Ku percaya Kau Tuhan, bahwa kami melekat Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus, mungkin kami jauh, mungkin kami mulai terhilang dari kasih-Mu Tuhan, tapi kami datang mendekat, meminta kepadamu Tuhan. Bawaku Tuhan, Roh Kudus bimbing kami, ku mau selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama saudara dengan tangan yang terangkat, persiapkan hatimu untuk firman Tuhan. Katakan, akui Dia saudara. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang bagimu, seluruh isi bawa kami Tuhan. Semakin hari semakin dekat sama Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekap kami Tuhan.
Hanya hadirat-Mu Tuhan yang puaskan kami sampai kapanpun. Kembali katakan, hanya Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau pribadi Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Bagimu seluruh isi kami mau Tuhan Yesus. Gapai setiap kami Tuhan yang menyembah, jumpai mereka Tuhan, sebab kami tahu lewat kebenaran-Mu Tuhan Yesus hidup kami dipulihkan. Bapa, kami mendekat dalam nama Yesus Tuhan. Terimalah ini Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari gereja Tiberias bangkit berdiri hadapan Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi, tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bersama-sama satu suara katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal, amin Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku hari ini, esok hari makin dekat, makin melekat akan firman-Mu Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kembali katakan saudara, hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Amin Tuhan. Semua Kau tahu Tuhan, Aku mengerti permasalahan kami katakan, hatiku Kau tahu, dan bawaku semakin dekat dengan Engkau, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam Engkau, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari beri kemuliaan tepuk tangan lebih dari ini bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus.
Yesus, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami berada sebagaimana kami ada karena anugerah kemurahan Tuhan saja. Terima kasih untuk minggu yang baru ya Tuhan, untuk bulan yang baru. Kami mengucap syukur, kami boleh menyembah Engkau Tuhan, kami boleh memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan Juli yang lalu. Kami percaya Tuhan yang sama yang kami sembah, yaitu juga yang akan memelihara kami masuk di bulan Agustus, bulan yang baru. Kami percaya ketika kami cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Kami imani firman Tuhan pada hari ini. Kami dengar firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan membawa berkat damai sejahtera. Firman Tuhan mengadakan tanda mujizat yang heran bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil. Kepada yang kekurangan diberi kabar baik, hidupnya limpah berkat, damai sukacita dari kerajaan sorga. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus. Urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang jadi pelaku firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu ya Tuhan, agar setiap kata kalimatnya hanya adalah kehendak Tuhan. Firman Tuhan penuh kuasa mujizat. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan iman percaya. Semua yang diberkati, yang disayang Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada siang sore hari ini. Dan dari mimbar ini kembali kami menyambut saudara Bapak Ibu yang beribadah, baik saudara yang di gereja Bekasi Town Square di Betos, juga saudara yang di live streaming. Selamat siang, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang bersyukur hari ini boleh ke gereja, boleh beribadah. Siapa yang percaya pulang beribadah pasti diberkati. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang lebih dahsyat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu. Ya, masuk bulan baru, minggu baru, ada berkat baru, amin. Ada mujizat yang baru, ada pengharapan yang baru. Saudara dan saya mengalami kemurahan Tuhan setiap hari. Yuk kita ambil Alkitab kita, siapkan Alkitab saudara, siapkan catatannya. Kalau saudara mau mencatat firman Tuhan, siapkan HP-nya yang ada isi firman Tuhannya. Kita akan lihat satu ayat sama-sama. Namun sebelumnya kalau saudara nggak keberatan, awal bulan boleh sekali lagi kasih senyum kanan kiri, jabat tangan mereka 2-3 orang sekitar saudara, bilang selamat hari Minggu sekali lagi. Tuhan memberkati, bilang happy Sunday, God bless you. Ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus sayang saudara dan saya. Puji Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama. Kita akan baca sama-sama saudara ya, karena satu ayat saja. Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama. Kita akan baca sama-sama. Di depan sudah ada yang sudah sampai di sana, bilang aku pasti diberkati. Amin. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya saudara, sama-sama bilang sama saya, berdoa tidak jemu-jemu. Ya, ini adalah pesan yang sangat penting. Ada banyak pesan Tuhan, ada banyak yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang diajarnya di sekitar ya Tuhan Yesus, dan juga kepada saudara dan saya. Salah satu pesan pentingnya adalah saudara dan saya sampai hari ini kita boleh ada, kita percaya karena kuasa doa. Itu sebabnya harus selalu berdoa, jangan sampai tidak berdoa. Dan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Ya saudara, kata tidak jemu-jemu itu artinya jangan menyerah atau jangan sampai menyerah. Semua bilang sama-sama, jangan menyerah. Iya, ya, apapun hari ini doamu, apapun hari ini keadaanmu. Mungkin pokok doa saudara saya nggak tahu. Ya, kalau saudara nggak bilang sama saya nggak akan tahu pokok doa saudara. Ya, yang tahu adalah saudara sendiri bersama dengan Tuhan. Tapi apapun hari ini pokok doamu, apapun yang menjadi keinginan hatimu, apapun yang ada di hatimu, di pikiranmu, untuk kau doakan hari-hari ini, bahkan juga minggu-minggu ini, percayalah
ya, bawalah itu dengan tekun kepada Tuhan. Karena saya percaya saudara, ketika kita tidak menyerah datang pada Tuhan, Tuhan pun tidak akan pernah menyerah atas hidup saudara dan saya. Indah pada waktunya, sampai di ujung jalan sana, saudara dan saya, kita akan mengangkat tangan atas kebaikan Tuhan. Saudara dan saya melihat jawaban doa-doa yang dikabulkan atas hidup saudara dan saya, atas doa-doa yang kita tabur hari ini. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam terjemahan yang berbeda, di terjemahan New Living Translation, di dalam ayat yang sama, Lukas 18 ayat 1, dikatakan, one day Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. Ya, selalu harus berdoa. Ya, kenapa harus berdoa? Apa pentingnya saudara dan saya berdoa? Karena saudara dan saya, dengan doa saudara dan saya kita diselamatkan. Dengan doa saudara dan saya kita sehat sembuh. Dengan doa karirmu diangkat naik. Dengan doa saudara dan saya keluarga kita bahagia. Amin. Siapa yang percaya hidupnya karena kuasa doa? Bilang sama-sama, itu saya. Amin. Kita adalah orang-orang yang ditolong Tuhan karena berdoa. Entah itu doa dari suamimu, entah itu doa dari istrimu, doa dari pasanganmu, doa dari orang tuamu, doa dari anak-anakmu, doa dari hamba-hamba Tuhan. Kami pun yang didoakan para jemaat, kita semua ya saling mendoakan. Saya percaya bahwa doa mengubahkan banyak hal. Katakan amin. Itu sebabnya Tuhan mau saudara dan saya kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera. Orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan adalah orang-orang yang jangan sampai berhenti berdoa. Kalau hari ini kau berdoa untuk suamimu bertobat, jangan berhenti berdoa, Bu. Kalau hari ini kau berdoa untuk anak-anakmu, supaya anak-anakmu hidup dalam Tuhan, jangan berhenti berdoa, Pak. Jangan berhenti berdoa orang tua untuk anak-anak saudara. Jangan berhenti berdoa suami istri untuk rumah tangga keluarga saudara. Jangan berhenti, jangan menyerah. Semua bilang sekali lagi, jangan menyerah. Iya, karena Tuhan mau saudara dan saya mengalami kasih kebaikan Tuhan. Iya saudara, itu sebabnya saudara, hari-hari ini ya Tuhan ajar saudara dan saya always pray, terus berdoa kapanpun ya saudara, apapun keadaan kita, terus berdoa, jangan menyerah ya, karena jawaban doa bisa Tuhan berikan kapan saja ya, indah tepat pada waktunya Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang berdoa dengan tekun atau persistent prayer ya. Semua bilang sama saya persistent. Ya, persisten artinya tekun atau gigih. Ya, persisten artinya berkesinambungan, tidak putus-putusnya. Ya, kita akan belajar hari ini, saudara dan saya, kita akan diberkati apa hasil dari doa yang tekun. Ya saudara, doa yang tekun itu akan mempunyai hasil. Namun sebelum kita lihat apa hasil dari doa yang tekun, orang-orang yang tekun berdoa, kita akan lihat terlebih dahulu bahwa doa yang tekun itu ada cirinya, ada karakteristiknya. Saya catat di sini beberapa saudara, ada 5. Yang pertama, orang yang tekun berdoa itu ada konsistensi atau konsisten. Ya saudara, hari ini saudara dan saya kita datang beribadah pada Tuhan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang konsisten. Hari Minggu beribadah datang cari Tuhan. Amin. Tapi janganlah cari Tuhan pada hari Minggu saja, tapi setiap hari carilah Tuhan. Karena engkau dan aku, kita akan melihat semua ditambahkan kepada saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Ya saudara, jangan doa hanya hari Minggu saja ya, tapi berdoalah setiap hari ya kepada Tuhanmu. Saudara mungkin bilang, saya doa Pak, di rumah juga saya doa makan. Iya kan? Doa makan juga itu ngebut. Kristus amin. Ya, gak kedengeran doanya doa apa, kedengeran cuman buntutnya doang. Saya doa apa? Kalau malam sebelum tidur saya doa ya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ya berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesusnya malam, aminnya besok pagi. Ya sudah. Saya doa apa? Ya kalau ya pokoknya mau makan ya mau tidur saya berdoa. Yang Tuhan mau saudara dan saya adalah lebih daripada sekedar ya saudara doa rutinitas, tapi hubungan yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Konsisten cari Tuhan.
Kalau hari ini kita diberkati, kita bersyukur, masuk di bulan yang baru, saudara datang cari Tuhan, jangan hanya cari Tuhan kalau awal bulan, tapi datang cari Tuhan, datang terus berdoa kepada Tuhan, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap waktu, datang cari Tuhan. Amin. Yang kedua, ciri doa orang yang bertekun adalah perseverance atau kegigihan. Kegigihan adalah satu tanda, yaitu tidak menyerah. Ya, dalam tantangan, dalam keadaan apapun tidak menyerah. Ya, banyak orang Kristen yang mau beribadah, ya kadang-kadang lihat-lihat dulu cuaca di luar bagaimana. Ya saudara, ketika situasi mungkin baik, situasi nggak hujan, ayo datang ke gereja. Ketika hujan, malas ke gereja. Ya, jangan sampai keadaan menghalangi iman saudara dan saya. Jangan sampai situasi menghalangi keadaan hidup saudara dan saya untuk datang berdoa cari Tuhan. Amin. Apapun keadaannya, jangan menyerah. Semua bilang sama-sama, jangan menyerah. Amin. Karena ada upah untuk setiap doa saudara dan saya. Yang ketiga, ya saudara, bahwa ketika saudara dan saya doa dengan tekun, ya saudara, harus ada faithfulness, kesetiaan. Karena Tuhan setia nolong hidup saudara dan saya. Seringkali manusia nggak setia, tapi tanpa disadari Tuhan selalu setia, memberkati, mengasihi, menolong, menyediakan bagi saudara dan saya setiap hari. Amin. Bukti kesetiaan Tuhan apa? Nafas kehidupan. Kalau kita boleh nafas setiap hari, itu artinya Tuhan setia. Yang percaya bilang amin. Ya, saudara, Tuhan kasih matahari setiap hari saudara, terbit bersinar untuk memberkati saudara dan saya. Coba kalau saudara renungkan, matahari terbitnya hari Selasa doang misalnya, ya kan? Kira-kira bagaimana itu saudara? Ya, banyak teknologi yang canggih, ya sekarang pakai tenaga matahari. Mungkin akan kacau saudara kalau matahari cuma seminggu sekali. Tapi bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Hari ini Tuhan Yesus setia, besok Tuhan setia, sampai selama-lamanya Tuhan setia menyertai, menolong, memberkati, bahkan menjawab doa-doa orang percaya. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut saya catat di sini saudara, doa orang yang tekun harus ada patience atau kesabaran. Semua bilang sama-sama, sabar. Iya saudara, coba lihat kanan kiri, kasih senyum kanan kiri, bilang sabar. Bilang kanan kirinya sabar. Amin. Ya, orang sabar itu subur, kayak yang ngomong. Ya saudara, sabar. Ya saudara, indah tepat pada waktunya. Ya saudara, sabarlah. Ya, karena apa? Di dalam berdoa kita dilatih kesabaran. Di dalam berdoa kita dilatih hal penguasaan diri. Di dalam berdoa saudara dan saya, kita menjadi lebih kuat. Katakan amin. Ya saudara, bahwa ketika saudara dan saya mengingat kebaikan Tuhan, maka dirimu akan jadi kuat, hatimu jadi kuat. Amin. Ya saudara, saudara diberikan kesabaran menghadapi dunia ini, menghadapi rupa-rupa ya permasalahan yang ada. Ya, rupa-rupa ya saudara pergumulan yang terjadi. Hari-hari ini hari-hari sulit. Ya saudara, banyak berita-berita buruk. Ya, bahkan juga keadaan gak gampang. Ya, harga-harga naik, bensin naik. Kalau saudara baca berita kemarin, bahan makanan pada naik. Ya saudara, banyak orang-orang yang hari-hari mengalami kesulitan, akhirnya jadi stres, jadi depresi. Kita tolak stres, katakan amin. Saudara dan saya bebas depresi, amin. Ya saudara, ya karena stres, ya karena berdebat, ya dua orang teman bisa saling menyakiti. Ya karena berdebat, yang mana yang duluan, telur apa ayam? Iya kan? Ayam apa telur? Telur apa ayam? Ayam. Berantem berdua. Ya, sebenarnya masalah yang ya kita nggak usah bahas ya saudara ya. Karena kalau kita bahas, kita nggak ada bedanya sama mereka. Ya, satu hal yang saya mau sampaikan sama saudara, ya saudara, di firman Tuhan dicatat bahwa Tuhan menciptakan ya saudara dunia dan segala isinya, termasuk binatang semua yang di udara, di langit, ya, di air dan di darat. Di Kejadian tidak ditulis Tuhan menciptakan telur saudara. Ya, saya tidak ditulis telur saudara, tapi Tuhan menciptakan makhluk hidup. Selesai sampai di sana. Amin. Ya, karena banyak orang-orang yang hari-hari ini begitu menghadapi masalah, akhirnya hilang kesabaran. Saya berdoa saudara dan saya, dengan berdoa saudara dan saya menguasai diri. Amin. Yang terakhir, ya saudara, ciri orang yang berdoa dengan tekun, determination, ada tekad, atau bahasa rohaninya iman percaya. Semua bilang sama-sama dengan saya, iman percaya. Kalau hari ini saudara datang pada Tuhan dengan iman percaya penuh, dengan tekad yang sungguh,
apapun keadaan yang kita hadapi, ya saudara, situasi yang mungkin tidak mengenakan sekalipun, percayalah dia Tuhan yang berjanji. Dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Percayalah doa-doamu, doa-doaku, Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Tekun berdoa, saudara dan saya melihat berkat janji Tuhan digenapi atas hidup orang-orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar hari ini, ya, what are the result of persistent prayer. Jadi apa hasil daripada orang-orang yang tekun berdoa? Ya, ketekunan kita berdoa menghasilkan apa? Yang pertama, persistent in prayer demonstrates faith. Ya, tekun berdoa menghasilkan iman yang teguh, iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, iman percaya. Orang Kristen sering dengar iman, orang Kristen sering berkata iman. Kita sering dengar di gereja. Tapi tahukah saudara bahwa ya, ketika orang ragu, ketika orang bimbang, Allah sedih. Tuhan sedih, Tuhan berkenan, Tuhan senang, Tuhan hatinya disenangkan ketika anak-anak Tuhan, ketika orang-orang Kristen percaya penuh di dalam kehidupannya kepada Tuhan. Dalam segala aspek apapun, ya, rumah tangga, ekonomi, kesehatan, keluarga, ya saudara, apapun yang hari-hari ini saudara dan saya kita alami, percaya penuh bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Bilang sama-sama, Tuhan ada, Tuhan nyata. Dan karena Tuhan ada, Tuhan nyata, Dia akan membawa saudara dan saya setiap hari kita di dalam kemenangan demi kemenangan, dalam mujizat demi mujizat, dalam kemurahan demi kemurahan, dalam berkat demi berkat. Yang percaya katakan amin dulu saudara. Kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ternyata sekali lagi saudara, imanlah yang membuat hati Tuhan senang. Kita lihat Ibrani 11. Yuk, Ibrani 11 ayat 5 dan ayat 6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tercatat di ayat 5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Ya, jadi Henok terangkat, Henok tidak ditemukan, tidak ada karena ia diangkat Tuhan. Kenapa dia diangkat Tuhan? Karena iman. Semua bilang sama-sama, karena iman. Iya, bukan yang lain. Ya, karena iman, dia percaya kepada janji Tuhan, dia melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, dia menjaga kekudusan hidupnya, ya, dia percaya kepada perkataan Tuhan. Karena imanlah dia terangkat ke sorga. Henok nggak ada makamnya, ya, di Yerusalem di Israel saudara, makam Raja Daud ada, ya, makam raja-raja Yehuda banyak, ya, tapi Henok nggak ada makamnya. Elia pun nggak ada makamnya karena mereka terangkat ke sorga. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, keluargamu, keluargaku suatu hari terangkat ke sorga. Katakan amin. Ya saudara, saudara dan saya secara pribadi, saudara dan saya sama-sama kita akan terangkat ke sorga. Pesta di sorga, kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan haleluya. Berikan dulu tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus, buat janji dan kebaikan Tuhan. Kita lanjut ayat 6. Ya saudara, ini penting. Ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman, without faith, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, atau siapa yang datang kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada, bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, apa upahnya dari Tuhan? Bagi saudara dan saya, upahnya adalah hidup kekal. Selama di bumi, upahnya bagi saudara dan saya, hidup kita berbahagia, sejahtera. Upahnya bagi saudara dan saya, selama di bumi, bisnismu berhasil, pekerjaanmu diberkati, karirmu diangkat naik. Walaupun masa-masa sulit, ada pengurangan, saudara dan saya diberkati, tetap terpelihara, diberkati berhasil. Saudara dan saya diurapi jadi majikan. Yang percaya bilang amin. Ya saudara, saudara dan saya hari ini, ya saudara, percayalah bahwa Tuhan ada. Kalau Tuhan ada, Tuhan pasti akan kembalikan apa yang hilang. Kalau Tuhan ada, hari ini Tuhan akan sembuhkan sakit penyakitmu. Katakan amin. Maka semua saudara terjadi ketika saudara dan saya percaya. Kuasa Tuhan terhalang ketika ada yang namanya kebimbangan. Kebimbangan dalam Yakobus dikatakan saudara, orang yang bimbang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kata bimbang itu artinya mendua hati. Jadi orang yang bimbang, orang yang mendua hati gak akan terima apa-apa. Orang yang bimbang, yang hatinya bercabang,
Iya saudara, cukup gereja aja yang ada cabang-cabangnya banyak. Amin. Hati saudara dan saya tidak bercabang. Amin. Iya saudara, bercabang gimana Pak Pendeta? Hari Minggu gereja, ya hari biasa, ya di tempat lain atau di luar Tuhan, duniawi. Ya saudara, saudara dan saya, kalau saudara dan saya ingin melihat kehidupan, kalau saudara dan saya ingin mengalami kebaikan berkat Tuhan, janganlah punya hati yang bimbang. Janganlah bercabang. Aduh, ya bener nggak ya Tuhan tolong? Aduh, bener nggak ya Tuhan sertai? Aduh, bener nggak ya? Ya saudara, semua kecemasan itu biasanya muncul dengan bagaimana, mungkin nggak, ya saudara, atau bisa atau enggak. Tapi kata-kata iman itu selalu muncul dengan apapun keadaannya, walaupun di luar sulit, walaupun sekitarku kering, aku tetap percaya kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya bagi orang-orang yang percaya hidup mengandalkan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Amin. Keadaan hari-hari ini sulit, keadaan hari-hari ini susah. Ya saudara, kalau saudara baca berita, saudara mungkin juga tahu. Kemarin saya lihat sendiri. Ya kemarin saya beli sesuatu, ya saudara, di sebuah supermarket besar. Ya supermarket ini karena besar, jadi kasirnya ada dua bagian. Yang satu kasirnya di depan, yang satu kasirnya di belakang. Ya, dan setiap bagian depan dan belakang itu, ya line atau jalur kasirnya juga banyak. Ya ada 4-5 line gitu saudara. Dan waktu kami sedang membeli sesuatu, saya sama istri, kami mau bayar, kebetulan kami ada di bagian belakang. Ya waktu kami mau bayar, kasirnya nggak ada, orang-orangnya nggak ada, komputernya ada, line-nya, jalurnya ada, tapi kasirnya nggak ada. Lalu kami tunggu, mungkin kami pikir, oh mungkin kasirnya lagi ke toilet, atau mungkin kasirnya lagi ambil dus atau ambil apa. Tapi sampai lumayan 10 menit, 15 menit, lama juga nih, nggak nongol-nongol nih orangnya. Ya, lalu ada petugas lewat, saya tanya kepada orang ini, Mas, ya kasirnya mana ya Mas? Saya mau bayar nih di dekat sini. Wah Pak, kasirnya ada sebenarnya, tapi bukan di sini Pak. Bapak harus ke kasir yang di depan. Loh kenapa? Saya biasanya bisa bayar di kasir di belakang. Kemarin-kemarin bisa Pak, biasanya memang bisa. Tapi sekarang kami buka hanya kasir di depan. Jadi maaf Pak, Bapak ke depan saja. Jadi depan tuh supermarketnya gede saudara. Jadi lumayan juga jalan ke depan. Istri saya bilang, di belakang aja Mas, masa nggak bisa? Bukan nggak bisa sebenarnya Bu. Tapi kemarin hari apa itu? Hari Sabtu, Jumat saudara. Kemarin hari Jumat Bu, kami baru ada pengurangan di tempat pekerjaan kami. Wah, saya kaget saudara. Saya jadi nggak enak. Ya, karena saya nggak tahu, makanya saya tanya. Ya saudara, ini bagaimana sih? Ada komputernya, ada alat-alatnya, tapi orangnya kemana? Ya, ketika dia berkata, dia menjawab, kami baru ada pengurangan di tempat perusahaan kami. Saya jadi nggak enak. Aduh, iya Mas, sabar ya. Tuhan tolong pasti. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya berpikir saudara, dan saya baca berita, dan memang sekarang lagi banyak saudara ya, orang-orang yang ya pemutusan hubungan kerja. Saudara tahu ya, kalau disingkat apa ya? Ya, dan tadi pagi pun saya ketemu sama beberapa orang, Pak. Ya kemarin saya baru ada pengurangan di tempat saya bekerja. Tolong doakan Pak, tolong doakan. Saya percaya saudara, kalau saudara dan saya hari ini kita datang sungguh-sungguh tekun berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang sama tolong saudara waktu itu. Tuhan yang sama juga, percayalah, punya iman akan menolong saudara dan saya. Saudara dan saya di zaman akhir, kita yang ada kuasa minyak dan anggur terpelihara, tetap Tuhan sediakan, Tuhan tolong, Tuhan buat saudara dan saya tidak dirusakkan, diberkati, mengalami janji mujizat kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kananmu, sama-sama bilang dengan saya, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku percaya, aku beribadah kepada Tuhan. Hidupku dan keluargaku Tuhan pelihara. Aku raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan, terpelihara sempurna. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Karena segala yang mustahil itu hanya ada di tengah-tengah hidup manusia ketika manusia mengukur kuasa Tuhan dengan ketidakpercayaannya.
Siapa yang percaya dalam Tuhan hidupnya bahagia? Amin. Siapa yang percaya hidupnya diberkati dalam Tuhan Yesus? Amin. Ya, saya bertanya demikian kepada saudara. Ya, saya percaya juga saudara juga tentu punya pergumulan masalahnya masing-masing. Saudara punya masalah? Ada pergumulan? Salah, harusnya nggak usah nanya, udah kelihatan ya. Ada pergumulan pasti ada pertolongan. Katakan amin, saudara. Amin. Ya, saudara. Ya, ada permasalahan, ada pergumulan, ada tantangan, pasti ada pertolongan berkat mujizat Tuhan. Katakan amin. Ya, saya terlalu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang nggak pernah berubah. Katakan amin. Ya, saudara. Ada seorang hamba Tuhan dari Inggris, namanya Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, saudara, dia melayani dalam pelayanan yang penuh kuasa. Kenapa pelayanannya disertai dengan tanda dan kuasa? Karena dia melayani dengan iman. Karena dia bergerak dengan iman. Sama-sama bilang sama saya, dengan iman. Iya, ya, saya percaya saudara dan saya, selain kita berdoa, kita harus juga berusaha. Ya, karena iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ya, saudara, berdoa dan berusaha, berdoa dan bergerak. Ya, Smith Wigglesworth adalah seorang hamba Tuhan yang hidup di tahun 1800-an. Dan juga pelayanannya, saudara, sedikit banyak menjadi influence kepada mendiang gembala sidang saudara dan saya juga. Ya, karena memang hidup beda zaman. Dan saya percaya setiap zaman Tuhan pasti akan pakai orang-orang pilihannya. Ya, di tahun 1800-an Tuhan pakai Smith Wigglesworth. Ya, dan pelayanannya ya sedikit banyak menjadi dampak juga kepada pelayanan Tiberias, gembala sidang saudara dan saya mendiang pendeta Pariaji, maksud saya. Karena apa, saudara? Smith Wigglesworth dalam pelayanannya memakai juga sarana kuasa minyak urapan. Dia percaya minyak urapan. Ya, saudara, walaupun tinggalnya di Inggris, beda zaman, beda tempat, beda negara. Ya, saudara, jadi gembala sidang mendiang Pak Pariaji banyak juga ya membaca buku-buku ya yang ditulis oleh Smith Wigglesworth. Pelayanannya pelayanan kuasa, pelayanan mujizat. Ya, banyak mujizat yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi melalui Smith Wigglesworth, melalui sarana minyak urapan. Ada sebuah cerita mujizat, kesaksian nyata ya saudara, yang diketahui banyak orang Kristen seluruh dunia, yang dialami oleh Smith Wigglesworth. Dia punya temannya ini, saudara, mohon maaf ya, kakinya tidak lengkap. Dia lahir dengan kaki yang kurang baik. Ya, satu hari saudara, Smith tanya sama temannya ini, ya, apakah kamu mau berjalan dengan baik? Ya, mau berjalan dengan kaki yang sehat, ya, yang baik. Temannya bilang, aku mau. Temannya sangat-sangat percaya, dia rindu sekali untuk berjalan dengan baik. Lalu dia urapi kaki temannya. Dan dia berkata kepada temannya, sekarang habis kita berdoa, kamu pergi ke toko sepatu. Ya, beli sepatu supaya kamu jalan dengan baik. Kamu percaya? Ya, bisa jalan dengan baik? Amin. Temannya berkata, sampai di toko sepatu, ya, temannya sempat ditertawai oleh yang jaga toko sepatu. Ya, temannya berkata, tolong ambilkan ukuran sepatu buat saya. Ketika sepatunya diambil, ya saudara, dia berdoa dengan percaya. Dan ketika sepatunya diberikan kepada temannya Smith ini, ya saudara, mujizat terjadi. Ketika kakinya memakai sepatu, tiba-tiba kakinya bertumbuh, saudara. Kakinya lengkap. Dan ketika dia memakai sepatu itu, dia bisa berjalan dengan baik. Dan kuasa Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh berharap, mengandalkan Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Ada seorang yang lain, seorang wanita. Dia datang, saudara, untuk berdoa disembuhkan di dalam acara KKR yang dipimpin oleh Smith. Ya, saudara, dalam acara tersebut, ya, dia maju ke depan altar call karena dia mau didoakan sembuh dari penyakit tumornya yang ganas, yang tidak sembuh-sembuh bertahun-tahun. Wanita ini sudah lanjut usia, tapi orang berpikir dia hamil atau mengandung karena perutnya besar. Ya, saudara, ternyata di dalamnya ada tumor yang sangat ganas. Perutnya gede banget. Sampai di depan, ya, saudara, Smith mengurapi. Ya, sudah diurapi dengan minyak. Dan dia, ya, saya percaya saudara bahwa ya para hamba-hamba Tuhan, ya saya percaya saudara dan saya, kita semua, kita dituntun roh Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh percaya, beriman pada Tuhan, Roh Kudus ada pada saudara dan saya. Ya, Tuhan tuntun Smith untuk berdoa bagi wanita ini, ya sudah. Dan kelihatannya walaupun caranya memang agak ekstrim, karena orang ini dipukul, saudara. Ya, dipukul perutnya sampai mundur. Jemaat berkata, kenapa dipukul? Kasihan. Ya, kenapa begitu caranya? Ya, orang-orang protes, saudara. Tapi Smith mengatakan kepada setiap jemaat yang hadir pada malam hari itu,
saya tidak mengenal wanita ini siapa. Yang kedua, saya tidak bermaksud jahat kepada wanita ini. Ya, yang ketiga, saya mau wanita ini sembuh. Ya, tapi kenapa saya melakukan itu? Bahwa saya melihat ada roh sakit penyakit yang mengikat wanita ini, ya, sehingga dia tidak hidup damai, tidak hidup sejahtera. Ya, dia terikat oleh sakit penyakit, roh tumor yang ada di dalam dirinya membuat dia menjadi kesakitan selama bertahun-tahun. Dan seketika itu juga, singkat cerita, mujizat Tuhan terjadi begitu indah. Ya, setelah wanita itu ya mundur, saudara, keluar dari tubuhnya, ya sudah tumor yang sangat ganas itu, dan wanita itu sembuh tanpa meja operasi sedikit pun, sempurna sehat oleh kasih Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Mujizat masih ada sampai hari ini. Yang percaya beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Yesus. Katakan haleluya. Amin. Saya ingat, saudara, ada seorang anak muda datang ke Tiberias Balai Sarbini, namanya Michael. Ya, dia sudah keterima menjadi seorang pilot, ya, di tempat pekerjaan yang baru. Ya, saudara, satu hari dia bangun pagi, kepalanya sakit, minum obat sakit kepala, masih sakit. Besoknya masih sakit, sampai berhari-hari. Ya, mereka datang ke medis, dokter katakan ada tumor ganas di bagian kepala belakangnya Michael. Seakan-akan cita-citanya yang sudah keterima, saudara, di pekerjaan baru, seperti runtuh, saudara. Seperti masa depannya gelap, tidak ada teman-teman yang datang kepada dia. Teman-temannya semua meninggalkan dia. Ya, saudara, hanya mamanya yang menolong dia. Dan singkat cerita, mereka datang ke Tiberias. Sampai di ibadah, ya, saudara, di lobi Balai Sarbini, mereka berjumpa dengan gembala sidang. Dan Michael berteriak, Pak, saya ada tumor, Pak. Tolong doakan, Pak, tolong doakan, Pak. Saya mau masuk pekerjaan yang baru, Pak. Tapi saya ada tumor, Pak. Tolong, Pak, tolong, Pak. Dan gembala sidang mendoakan, mengurapi Michael. Kepalanya penuh dengan minyak bahkan sampai seluruh tubuhnya penuh dengan minyak urapan. Dan gembala sidang berdoa, tumor you akan sembuh, akan pecah, sehat, diberkati, you akan diangkat naik, karir you berhasil. Ya, saudara, kami pergi dari Balai Sarbini, ya, saudara, menuju ke tempat pelayanan yang lain. Michael bersama mamanya ingin kembali ke rumah. Sebelum sampai di kendaraan, tempat parkir kendaraan mereka, tumornya pecah di kepala. Saat itu juga penyakitnya disembuhkan Tuhan, bebas dari pisau operasi, tanpa meja operasi sedikit pun, sempurna sehat, disembuhkan. Yang ada minyak anggur, saudara dan saya, kita ditolong, dipelihara, diberkati Tuhan. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Smith Wigglesworth menyatakan, saudara, dalam pelayanannya, there is nothing impossible with God. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. All the impossibility is with us when we measure God by the limitation of our unbelief. Bahwa bagi Tuhan nggak ada perkara yang terlalu sulit, nggak ada perkara yang mustahil. Bahwa kemustahilan itu ada di tengah-tengah kita ketika kita mengukur kasihnya Tuhan, kuasanya Tuhan. Dan kita tahu bahwa kasih Tuhan lebih tinggi dari langit biru, katakan amin. Lebih dalam dari lautan. Ada lagu sekolah minggunya. Amin. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas. Yang percaya bilang amin. Ketika manusia mengukur, di sanalah yang namanya kuasa Tuhan terhalang. Jadi jangan ukur kuasa Tuhan, jangan ukur kasih Tuhan, tapi mengucap syukurlah. Karena ketika saudara dan saya kita mengucap syukur, hitung berkat kebaikan Tuhan, saudara dan saya akan melihat kemenangan demi kemenangan, berkat mujizat demi berkat mujizat. Saudara dan saya mengalami kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yang terakhir, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Ya, saudara, sama-sama kita belajar hari ini. What are the results of persistent pray? Ya, saudara, apa yaitu ya hasil daripada doa yang tekun. Kita lihat yang kedua, persistence in prayer builds a deeper relationship with God. Saya mengundang rekan-rekan worship team boleh bergabung bersama saya di depan. Bersama-sama kita perhatikan, persistent in prayer, tekun di dalam berdoa akan membawa saudara dan saya, kita memiliki hubungan yang lebih dalam di dalam Tuhan Yesus. Siapa yang percaya bersama dengan Tuhan, sejahtera hidupnya. Amin. Siapa yang percaya bersama dengan Tuhan, selalu ada jalan keluar dalam hidupnya.
Siapa yang percaya di dalam Tuhan, saudara dan saya hidup dalam berkat kemenangan setiap hari. Amin. Kalau engkau percaya dan itu yang menjadi imanmu, kalau itu yang menjadi doamu hari ini, bangun dirimu, bangun hubunganmu, bangun hidupmu lebih dekat lagi bersama dengan Tuhan. Karena lebih dalam lagi saudara dan saya bergaul dengan Tuhan, engkau dan aku tidak akan pernah menyangka, tidak akan pernah kita mengira. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan saudara, apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah terlintas dalam hati, itu semua yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan mau kita punya hubungan yang lebih dalam lagi sama Tuhan. Kenapa sih? Karena dunia yang kita hadapi hari-hari ini adalah dunia yang begitu banyak masalah. Tadi saya sampaikan sama saudara tentang keadaan orang hari-hari ini. Sulit, harga-harga naik, harga-harga mahal, ada pengurangan di sana sini, fenomenal alam sedang terjadi. Kalau saudara baca berita, saudara pasti tahu. Biasa-biasanya tahun-tahun sebelumnya itu kalau Juli, Agustus biasanya musim panas. Tapi fenomena yang terjadi hari-hari ini saudara, kalau saudara baca berita, Jawa Barat itu dikatakan ada potensi hujan es. Yang baca berita pasti tahu. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Jawa Barat saudara, cuacanya lebih dingin. Saya pernah ngomong sama saudara di tempat ini juga. Hari-hari ini yang namanya Kutub Utara itu gudangnya es. Sekarang sudah banyak yang namanya tanaman lumut di sana. Kalau sudah ada tanaman lumut, berarti bukan tempatnya es lagi. Dan itulah yang sedang terjadi. Perubahan demi perubahan, dunia ini sedang berubah. Fenomena-fenomena alam sedang berubah. Dan dunia ini, saudara dan saya, yang kita hadapi adalah dunia yang tidak ada ketenangan. Tidak ada harapan. Hanya dalam Yesus saudara dan saya kita terima pengharapan yang kekal. Katakan amin. Hanya dalam Yesus saudara dan saya kita ada perlindungan kekal. Katakan amin. Itu sebabnya build yourself. Bangun dirimu, bangun diri kita, saudara dan saya, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena waktunya semakin mendekat. Hari kedatangan anak manusia semakin dekat. Prepare yourself. Persiapkan diri kita. Jauhkan diri kita dari yang jahat. Fokuslah ke depan. Perlombaan kita masih panjang. Perlombaan hidup saudara dan saya ada perlombaan iman. Fokuslah kepada mahkota kekal, kepada janji Tuhan di kerajaan sorga. Saya tahu saudara untuk fokus gak mudah. Tentu ada perjuangan. Tapi percayalah, perjuangannya saudara dan saya di dalam Tuhan gak ada yang pernah sia-sia. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Daud. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita lihat Daniel 6, 11 dan 12. Daniel 6, 11 dan 12. Alkitab bilang, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel biasa menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Siapa orang-orang itu? Mereka adalah tentaranya Raja Darius. Ya, karena difitnahkan kepada Daniel sesuatu yang bukan ia lakukan. Difitnahkan kepada Daniel sesuatu yang dia tidak kerjakan. Makanya dia mau dibawa sama tentaranya Raja Darius. Dia mau dibawa ke Goa Singa. Kita tahu semua, ya, Daniel lolos dari Goa Singa itu cerita Sunday School, cerita sekolah minggu. Tapi gak banyak orang yang tahu kenapa Daniel lolos dari Goa Singa. Karena dia berlutut, bertekun berdoa 1 hari 3 kali. Jadi dia menuai keselamatan, dia menuai keluputan dari segala celaka mara bahaya. Saya berdoa saudara dan saya dijauhkan dari celaka mara bahaya. Katakan amin. Kita dijauhkan dari segala jebakan, perangkap-perangkap orang-orang jahat. Katakan amin. Saudara dan saya diluputkan dari setiap rancangan-rancangan orang jahat. Amin. Dia bisa menuai, dia diluputkan, dia diselamatkan. Karena apa yang dia tabur setiap hari, dia berlutut berdoa, bertekun datang pada Tuhan.
Jadi kalau hari ini saudara menabur dengan sikapmu, dengan attitude-mu, dengan hidupmu untuk datang bertekun, datang rendah hati kepada Tuhan, percayalah, orang-orang yang berlutut di hadapan Tuhan bisa berdiri di hadapan siapapun. Amin. Percayalah, Tuhan membela orang-orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang yang berseru kepadanya siang dan malam? Amin. Dia tahu air matamu, dia tahu hatimu yang remuk, dia tahu apa yang kau perlukan, kau butuhkan, dia tahu apa yang hari ini kau alami. Jadi datanglah sama Tuhan Yesus dengan hubungan yang baru, hubungan yang lebih dalam lagi. Katakan di dalam doa kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau, Tuhan, saya bingung, bilang bingung sama Tuhan. Aku gak tahu Tuhan apa yang harus aku lakukan, tolong aku Tuhan. Katakan, aku gak tahu Tuhan apa yang harus aku lakukan. Ada banyak orang Kristen mau berdoa tuh bingung. Sementara kalau ngobrol sama besti, panjang kali lebar. Nongkrong di tempat kopi, kopinya 1, nongkrongnya 5 jam. Udah gitu minta di kasirnya, ada password wifi enggak? Wifi. Tambah lama itu pasti nongkrongnya. Sementara doa pada Tuhan, saya nggak tahu Pak Pendeta mau ngomong apa ya, mau doa apa ya sama Tuhan. Saudara catat baik, doa bukan mengarang indah. Doa bukan sesuatu yang ditulis lalu dihafal-hafalkan. Tapi doa sejatinya adalah curahan hati. Jadi katakan apapun yang ada pada saudara dan saya. Apa yang ada pada hati kita, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan yang membela hidupmu, Tuhan yang menyediakan masa depan yang indah bagi saudara dan saya adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang gak pernah berubah, Tuhan Yesus yang senantiasa menolong orang-orang yang sungguh percaya pada Tuhan. Beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi siang saya ketemu sama seorang anak muda perempuan namanya Marina di Tiberias SCBD. Lalu dia mohon dukungan doa ya Pak, besok saya mau tanda tangan kontrak pekerjaan baru. Saya kemarin baru dari Kalimantan Timur, tapi saya dimutasi Pak ke Jakarta. Saya bilang kenapa? Awalnya dia adalah staf ahli dari Gubernur Kalimantan Timur, IKN. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal, dia cerita ada orang-orang yang gak suka sama saya Pak Pendeta. Dan mereka mengatakan hal-hal yang gak benar kepada atasan pimpinan. Akhirnya dia dimutasi ke Jakarta. Dan dia cerita, Pak, mereka yang ngomongin saya gak bener itu Pak. Sayangnya orang Kristen. Sampai di Jakarta saya gak tahu. Saya nangis sama Tuhan Pak Pendeta. Ada kalanya saya lagi beli makan di satu tempat makan Jakarta Pusat dekat Sarina. Tiba-tiba dia ketemu sama seseorang dari Departemen Dalam Negeri. Singkat cerita, ngobrol, ditawari jabat posisi, besok tanda tangan kontrak, dan besok sudah keterima menjadi staf ahli di Departemen Dalam Negeri. Karena kasih, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan tersedia bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Papa Riyaji bilang saudara dalam pelayanan beliau, Tuhan janji sama saya, kalau saya ikut Tuhan dan melayani Tuhan Yesus, maka apa saja yang saya minta Tuhan kabulkan. Itu berlaku juga untuk saudara dan saya. Mari kita jaga hidup kita jaga perkataan, kita jaga perbuatan, kita jaga hati kita. Maka apa yang saudara dan saya kita minta Tuhan kabulkan. Amin. Melekat mendekat pada Tuhan, bergaul Kenapa Henok terangkat? Karena Henok bergaul dengan Allah. Makanya dia juga bisa hidup punya iman. Dan berkatnya kita lihat sama-sama. Kita bangkit berdiri yuk sama-sama saudara Bapak Ibu. Saudara boleh tutup Alkitabnya. Saudara boleh baca di depan saja. Saya kepingin kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 91 14 sampai 16. Bersama-sama kita baca. 2. Ya, sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Panjang umur, dikenyangkan, diselamatkan. Kita sehat, kita panjang umur, itu bonus buat saudara dan saya. Amin. Henok memang umurnya nggak sepanjang ayahnya Metusalah, nenek moyangnya Adam Hawa, 600, 700, 800, 900 tahun. Henok umurnya, saya nggak mau bilang hanya sih, 365 tahun. Kalau saudara renungan 365 tahun itu banyak loh saudara. Ya 365 tahun saudara, itu banyak sekali. Yang terutama saudara dan saya hari ini firman Tuhan mengajar saudara dan saya, pandang ke depan, pandang sorga, pandang janji Tuhan. Saudara dan saya, yang terutama kita warga sorga, sehat sempurna, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Keluargamu, keluargaku, suatu hari kita akan terangkat ke sorga, pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya beri tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang mengucap syukur, kami datang menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Haleluya. Kami bawa sembah hanya bagimu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah, lagi bersama, sembah dan puji. Mari pandang wajahnya.
Sama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Yesus kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Siapapun ada benjolan, sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan. Amin. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati kami ya Tuhan bersama keluarga setiap hari hidupnya rukun damai. Dalam nama Yesus saling mengasihi, saling setia, saling mengampuni. Berkati mulutku ya Tuhan diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta. Apa yang kudoakan Tuhan kabulkan, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tanganku ya Tuhan diurapi, tidak tercemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang kukerjakan dalam Tuhan Yesus, berhasil. Yang kedua, oleh kuasa darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi dan rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Yesus kami tolak migrain, vertigo, kami tolak virus, kami tolak terkapar, kami tolak DBD. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC. Kami, ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah. Peredaran darah kami lancar oleh darah Yesus. Kami tolak penyumbatan, peredaran darah kami diberkati. Kami tolak dalam nama Yesus keropos tulang, tidak nyeri tulang, tidak katarak, pankreas normal, empedu normal. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing kita pribadi boleh berdoa, minta kepada Tuhan Yesus. Kalau ada penyakit, sebut nama penyakit dan imani oleh darah Yesus yang menyatu dengan tubuh kita. Kita sehat, kita sembuh oleh darah Yesus, bilur-bilurnya. Kita diampuni, disucikan, kita diberkati. Terima hati yang baru, roh yang baru, mujizat yang baru Tuhan nyatakan di bulan yang baru. Dalam nama Yesus. Jika ada keperluan, kebutuhan, minta pada Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan kasih kuasanya kepada orang percaya. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara. Kami klaim janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak resesi, kami tolak segala hutang-hutang lunas terbayar. Di bulan yang baru ini kami tolak bahaya celaka. Malaikat surga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Kami tolak jebakan, kami tolak perangkap, kami tolak niat-niat orang jahat.
dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami, jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah untuk pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami, kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Sama-sama mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang layak disembah, ditinggikan di tengah-tengah umat kesayangannya. Angkat minyak bersama dengan iman. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini muliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan. Dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami percaya kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi warga sorga. Kita dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Suatu hari saudara dan saya, tanganmu tanganku digandeng malaikat. Gandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Selama di bumi kita sehat, umur panjang, berhasil. Perjalanan pulang umatmu dari gereja Betos dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan besok, sepanjang minggu baru, sepanjang bulan baru, setiap hari kami mengalami berkat kemuliaan Tuhan, mengalami mujizat kemurahan Tuhan, mengalami kasih sayang Tuhan, perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, suami istri, rumah tangga, keluarga diberkati Tuhan. Rukun damai setiap hari. Anak-anak muda, anak-anak kami diberkati, pandai, cerdas, berhasil, masa depannya indah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Andrian dan pasangan diberkati akan punya keluarga yang kudus, yang bahagia. Pak Saud dan keluarga diberkati. Tuhan berkati Pak Tandi dan keluarga diberkati, usahanya maju berhasil. Berkati Pak Yobel, Tuhan beri kemenangan juara. Dalam nama Yesus Tuhan beri mujizat kepada setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang melayani pada hari ini worship team diberkati. Bapak Pendeta Yoris dan semua rekan-rekan, Renaldi bersama rekan-rekan dalam kasih sayang Tuhan. Tiberias Choir berkati juga, Asher, Greeter, guru sekolah minggu, soundman, operator media diberkati. Gembala sidang kami Pendeta Daniel
Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, berbahagia bersama anak cucu mantu dalam berkat Tuhan. Akhirnya angkat kedua tanganmu, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam Tuhan, Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua. Terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku